kelompok kami mengenai hiperemesis gravidarum. Dengan anggota kelompok yaitu saya, Nafisa Tuwaidia, saya Nafisa Canisa, saya Baik, silakan disimak hasil presentasi dari kelompok kami. Baik, yang pertama definisi dari hiperemesis gravidarum. Di sini Mbak-mbak apakah ada yang tahu apa itu hiperemesis gravidarum? Baik, hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah sebagai suatu gejala yang wajar yang terjadi pada kehamilan trimester 1 kurang lebih 6 minggu kehamilan. Hiperemesis gravidarum dapat mempengaruhi status kesehatan ibu serta tumbuh kembang janin. Pada kehamilan 16 minggu pertama, 70-80% wanita mengalami mual dan muntah. 60% wanita mengalami muntah, sementara 33% wanita hanya mengalami mual. Klasifikasi hiperemesis gravidarum. Menurut berat ringannya gejala hiperemesis gravidarum dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat 1. Pada tingkat ini ibu hamil muntah terus-menerus, merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan merasa nyeri pada epigastrium. Tingkat 2, ibu hamil tampak lebih lemas dan apatis, turgor kulit lebih menurun, lidah kering dan tampak kotor, nadi kecil dan cepat, tekanan darah turun, suhu kadang kadang naik, mata cekung dan sedikit ekstemus, berat badan turun, dekonsentrasi, oliguria dan konstipasi. Tingkat 3, keadaan umum lebih parah, muntah berhenti, kesadaran menurun dan somnolen sampai koma, nadi kecil dan cepat, tekanan darah menurun serta suhu meningkat. Next. Etiologi hiperemesis gravidarum. Menurut Hayati 2013 terdapat beberapa faktor predisposisi dan faktor lain, yaitu 1. Faktor predisposisi yaitu terdiri dari primigravida, overdistensi rahim, terdiri dari draminion, kehamilan ganda, estrogen dan HCG tinggi, molar hidatidosa. Faktor organik, perubahan metabolik akibat hamil, resistensi yang menurun dari pihak ibu dan alergi. Yang ketiga, faktor psikologis, yaitu rumah tangga yang retak, hamil yang tidak diinginkan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu dan kehilangan pekerjaan. Next. Baik, selanjutnya adalah manifestasi klinis dari penyakit hiperemesis gravidarum. Jadi, gejala dari hiperemesis gravidarum ini adalah mual dan muntah saat hamil yang bisa terjadi hingga lebih dari 3-4 kali sehari. Selain mual dan muntah, ada beberapa gejala lain yang dialami ibu hamil. Yang pertama yaitu sakit kepala, yang kedua konstipasi atau sulit untuk buang air besar, yang ketiga sensitif terhadap bau, yang keempat produksi air berlebih, yang kelima inkontinensi urin, dan yang keenam adalah jantung berdebar. Selanjutnya bisa dilihat di sini oleh para audiens semuanya adalah pathway dari penyakit hiperemesis gravidarum. Jadi dimulai dari adanya peningkatan hormon estrogen dan HCG, kemudian menyebabkan hambatan ambang depolarisasi saraf etrik yang menyebabkan penurunan pompa polirus dan menyebabkan peningkatan tekanan lambung. Jadi peningkatan tekanan lambung ini menyebabkan emesis gravidarum dan menyebabkan terjadinya hiperemesis gravidarum pada ibu hamil. Nah, hiperemesis gravidarum ini menyebabkan 3 dampak yang mana akan berakibat pada beberapa masa perawatan. Jadi yang pertama adalah mual muntah berlebih. Mual muntah berlebih ini akan menyebabkan nafsu makan pada ibu hamil berkurang, yang dapat menyebabkan anoreksia. Lalu ketika ibu hamil anoreksia, maka dapat menyebabkan berat badan ibu menurun dan ditemukan masa perawatan yaitu
ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada ibu hamil. Kemudian yang selanjutnya, dari yang disebabkan oleh psikologi ibu terganggu. Ketika psikologi ibu hamil terganggu, maka dapat menyebabkan rasa khawatir yang berlebih pada keadaan janinnya. Hal ini menyebabkan ibu menjadi murung dan sedih dan didapatkan masalah keperawatan yaitu ansietas pada ibu hamil. Lalu selanjutnya, hiperemesis baby darum ini dapat menyebabkan kekurangan cairan pada ibu hamil. Dari kekurangan cairan tersebut dapat menyebabkan dehidrasi. Kemudian ketika terjadi dehidrasi pada ibu hamil dapat menyebabkan hemokonsentrasi, lalu menyebabkan penurunan aliran darah ke jaringan tubuh dan menyebabkan penurunan metabolisme tubuh. Ketika metabolisme tubuh itu menurun, maka ibu hamil akan mengalami kelemahan dan dapat menyebabkan resiko kekurangan cairan pada ibu hamil. Nah, dari kelemahan ini dapat menyebabkan ibu tidak mampu untuk merawat dirinya sendiri. Jadi personal hygiene ibu itu dapat dengan baik karena ibu tidak bisa mandi, membersihkan diri dan lain-lain. Hal ini menyebabkan badan dari ibu hamil itu tidak terawat dan menyebabkan kotor dan bau. Hal ini memunculkan masalah keperawatan yaitu defisit perawatan juri. Dilihat dari pathway penyakit hiperemesis baby darum didapatkan 4 masalah keperawatan, yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, ansietas, resiko kekurangan volume cairan, dan defisit perawatan juri. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan asuhan keperawatan pada pasien hiperemesis baby darum. Di sini terdapat pengkajian data. Yang pertama yaitu identitas klien. Bisa dilihat di identitas ini terdapat nama, umur, pendidikan terakhir klien, pekerjaan, status, agama, suku, nomor rekam medis, dan juga tanggal pengkajian. Tanggal pengkajian ini dilakukan pada tanggal 30 Maret 2022. Yang selanjutnya adalah apa alasan pasien masuk rumah sakit. Pasien Nyonya A mengatakan merasa mual dan muntah disertai pusing dirasakan sejak 3 hari yang lalu. Muntah sebanyak 10 kali setiap habis makan dan minum. Muntah cair berampas. Klien dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit tingkat 2 Pelamonia Makassar pada tanggal 30 Maret 2023. G1 P0 A0 dengan usia kehamilan 8 minggu. Next. Setelah dilakukan pengkajian data, maka dilakukan analisa data. Yang pertama, dari analisa data didapatkan data subjektif. Klien mengatakan mual dan muntah sebanyak 7 kali sejak dari waktu pagi sampai dengan malam. Klien mengatakan muntah setiap habis makan dan minum. Klien mengatakan kurang nafsu makan dan klien mengatakan hanya makan 4 sendok. Lalu didapatkan data objektif yaitu muntah sebanyak 7 kali, muntah cair berampas, setengah porsi makan tidak dihabiskan, bibir tampak kering, mukosa pucat, kembung, abdomen terasa tegang dan muntah, abdomen tampak membesar sesuai kehamilan. Berat badan pasien sebelum sakit adalah 53 kg dan setelah sakit menjadi 50 kg dengan IMT ada 20, yang mana masih termasuk dalam klasifikasi normal. Dari data yang didapatkan, dari data subjektif dan objektif didapatkan etiologinya adalah mual dan muntah dan didapatkan masalah keperawatan yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh atau defisit nutrisi. Next. Yang selanjutnya nomor 2 pada analisa data subjektif, klien mengatakan hanya minum 2 gelas atau setara minum 300 cc. Dan kedua, klien mengatakan baik saat mencap. Pada data objektif, yang pertama keadaan umum lemah, yang kedua tampak pecah-pecah putih pada lidah, yang ketiga penurunan sensasi rasa, yang dimana rasanya pahit saat mencap, yang keempat kulit tampak kusam, yang kelima terpasang infus pada tangan kanan infus cairan futrolinya ditros 5%, yang dimana dua-duanya 28 ppm, drips neurofil 1 ampuls per 24 jam. Dan ditemukan etiologi kehilangan volume cairan aktif.
Dan masalah perawatannya resiko kehilangan volume cairan. Yang ketiga, ditemukan analisa data subjektif. Yang pertama, klien mengatakan semoga janin dalam kandungan sehat. Yang kedua, keluarga klien mengatakan semoga penyakit yang diderita klien tidak parah. Yang kedua, data objektif. Yang pertama, wajah kelihatan sedih. Yang kedua, tampak murung. Ditemukan etiologi ancaman terhadap kematian janin, yang dimana masalah perawatannya adalah ansietas. Yang keempat, data keempat dari data subjektif. Yang pertama, klien mengatakan sudah 2 hari tidak mandi. Yang kedua, klien mengatakan selama dirawat di rumah sakit tidak pernah keramas. Yang ketiga, klien mengatakan tidak bisa mandi sendiri. Data objektif yang pertama, klien mengeluarkan bau tak sedap. Yang kedua, rambut tampak ada kotoran dan berbau. Yang ketiga, rambut tampak berminyak dan lengket. Yang keempat, kulit teraba lengket. Ditemukan etiologi kelemahan. Masalah perawatannya adalah defisit perawatan diri. Selanjutnya yaitu diagnosis perawatan. Yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan frekuensi mual dan muntah. Yang kedua, resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan aktif. Yang ketiga, ansietas berhubungan dengan ancaman kematian pada janin. Yang keempat, defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan. Selanjutnya dari diagnosis perawatan. Diagnosis perawatan yang pertama, diagnosis perawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan frekuensi mual dan muntah. Didapatkan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3x24 jam, maka status nutrisi membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, porsi makan yang tidak bisa meningkat. Yang kedua, dari menurun. Yang ketiga, berat badan membaik. Yang keempat, nafsu makan membaik. Yang kelima, membran mukosa membaik. Intervensi kesehatannya yang pertama, kajian
Dari hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka dilakukan perawatan diri meningkat. Untuk kemampuan mandi meningkat, kemampuan makan meningkat, kemampuan bertoilet, contohnya seperti BB, BAK meningkat, organisasi ingin melakukan perawatan diri meningkat. Selanjutnya jangan minat melakukan perawatan diri meningkat, mempertahankan kebersihan diri meningkat. Intervensi keperawatan dan monitor kondisi rambut dan kulit kepala termasuk lainnya, termasuk kasar, kering, kotor, berbau, dandruff, dan monitor kemampuan perawatan diri secara mandiri, monitor kondisi kulit, dan melakukan perawatan diri sesuai kebutuhan. Siapkan perlengkapan untuk membersihkan rambut, misalnya ada sampo, ember, handuk, dan lain-lain. Bantu krim berada pada posisi yang nyaman saat cuci rambut. Berikan bantuan sampai klien benar-benar mampu merawat diri sendiri secara mandiri. Dan fasilitas klien untuk cuci rambut sendiri, fasilitas klien untuk menggosok gigi. Terima kasih kepada audiens dari presentasi ini. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, perkenalkan nama saya Stefani. Saya ingin menanyakan bagaimana pemeriksaan penunjang pada penyakit hipertensi sekitar. Baik, Mbak Stefani, untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Izin bertanya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabel Jizati. Bagaimana patofisiologi penyakit HIV? Baik, terima kasih untuk Mbak Salsabila. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Setelah ini akan kami jawab satu persatu. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Mbak Salsabila, yaitu mengenai patofisiologi dari hiperemesis babi jarum. Jadi, hiperemesis babi jarum itu merupakan komplikasi model muntah pada hamil muda yang terjadi terus-menerus dan menyebabkan dehidrasi sehingga tidak seimbangnya elektrolit di dalam tubuh. Nah, hiperemesis babi jarum ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon HCG yang dapat menjadi faktor mual dan muntah pada ibu hamil. Nah, penyakit ini juga mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak harus terpakai untuk keperluan energi. Karena sisa lemak yang tidak sempurna, terjadilah ketosis dengan tertimbunnya asam asetat asetik, asam hidroksibutilik, dan aseton di dalam darah. Kekurangan volume cairan yang diminum dan kehilangan karena adanya mual dan muntah menyebabkan dehidrasi sehingga cairan ekstraseluler dan plasma berkurang pada ibu hamil. Natrium dan klorida air kemih turun. Selain itu juga dapat menyebabkan hemokonsentrasi sehingga aliran darah berkurang. Kekurangan kalium sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya ekskresi lewat ginjal menambah frekuensi muntah lebih banyak. Dapat merusak hati dan terjadilah lingkaran yang sering dipatahkan. Selain dehidrasi dan terganggunya keseimbangan elektrolit, dapat juga terjadi robekan pada selaput lendir esophagus dan lambung pada ibu hamil yang dapat menyebabkan perdarahan pada gastrointestinal. Apakah jawabannya sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada audiens. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga presentasi ini bisa menambah ilmu kepada para audiens. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada audiens yang sudah datang pada pagi hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hiperemesis babi jarum. Untuk itu, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama saya sendiri, Laini Nurama. Kemudian Stefania Putri Agani. Saya Sabira Lestari. saya Salsabel Jizati. Saya Rana Putri Nadia. Baik.
Baik, untuk waktu dan tempat akan kami gunakan presentasi, dimohon untuk kerjasama dari audiens. Terima kasih. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai definisi hiperemesis gravidarum, yaitu mual atau naus dan muntah sebagai suatu gejala yang wajar yang terjadi pada kehamilan dari semester 1, kurang lebih 6 minggu kehamilan. Kemudian hiperemesis gravidarum ini dapat mempengaruhi status kesehatan ibu serta tumbuh kembang janin. Pada kehamilan 16 minggu pertama yaitu 70-80%. Wanita mengalami mual dan muntah. 60% wanita mengalami muntah, sementara 33% wanita hanya mengalami mual. Next. Kemudian klasifikasi hiperemesis gravidarum menurut berat ringannya gejala tersebut dapat dibagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama tingkat 1, yaitu pada tingkatan ini ibu hamil muntah terus-menerus, merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan merasa nyeri pada indikasi. Kemudian tingkat 2, yaitu ibu hamil tampak lebih lemas dan apatis, turgor kulit lebih menurun, tidak garing dan tampak kotor. Nadi kecil dan cepat, tekanan darah turun, suhu kadang-kadang naik, mata cekung dan sedikit ikterus. Kemudian berat badan menurun, demokonsentrasi, oliguria, dan konstipasi. Kemudian tingkatan ketiga yaitu keadaan umum lebih parah, muntah berhenti, kesadaran menurun dari somnolen sampai koma, nadi kecil dan cepat, tekanan darah menurun serta suhu meningkat. Next. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang etiologi hiperemesis gravidarum. Menurut Hayati 2013 terdapat beberapa faktor predisposisi dan faktor lain, yaitu 1. Faktor predisposisi primiklatida, overdiscendensi rahim atau hidramion, kehamilan ganda, estrogen dan HCG tinggi, mola hidratidosa. 2. Faktor organik, perubahan metabolik akibat hamil, resistensi yang menurun dari pihak ibu dan alergi. 3. Faktor psikologis, rumah tangga yang retak, hamil yang tidak diinginkan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu dan kehilangan pekerjaan. Next. Selanjutnya adalah manifestasi klinis hiperemesis gravidarum. Gejala hiperemesis gravidarum menurut Hayati 2013, gejala utama hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah saat hamil yang bisa terjadi hingga lebih dari 3-4 kali dalam sehari. Selain mual dan muntah secara berlebihan, penderita hiperemesis gravidarum juga dapat mengalami gejala tambahan berupa 1. Sakit kepala, 2. Konstipasi, 3. Sensitif terhadap bau, 4. Produksi air liur berlebihan, 5. Inkontinensia urin, 6. Jantung berdebar. Next. Pertama, di sini ada faktor hiperemesis gravidarum. Peningkatan hormon estrogen dan HCG menyebabkan menghambat ambang deporisasi saraf elektrik, menyebabkan penurunan pompa polilus, menyebabkan peningkatan tekanan lambung, lalu emesis gravidarum, dan menyebabkan hiperemesis gravidarum. Dari hiperemesis gravidarum menyebabkan mual berlebih, nafsu makan berkurang,
sejak dari waktu pagi sampai dengan malam. Yang kedua, klien mengatakan muntah setiap habis makan dan minum. Yang ketiga, klien mengatakan kurang nafsu makan. Yang selanjutnya, klien mengatakan hanya makan 4 kilo. DO-nya muntah sebanyak 7 kali, muntah cair bernas, 1,5 porsi makan tidak habis, bibir tampak kering, mukosa pucat tumbuh, abdomen tegang saat muntah, abdomen tampak membesar sesuai kehamilan, BB sebelum sakit 53, BB saat sakit 50 kg, IMT 20 normal. Untuk etiologinya yaitu mual dan muntah, masalahnya ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, defisit nutrisi. Untuk analisa data selanjutnya, DS klien mengatakan hanya minum 2 gelas sama dengan 300 cc. Klien mengatakan pahit saat mengecap. Untuk DO-nya keadaan umum lemah, tampak bercak-bercak putih pada lidah, penurunan sensasi rasa pahit atau pahit saat mengecap, kulit tampak kusam, terpasang infus pada tangan kanan, infus cairan Voltaren. Dextrose 5%, 2:1, 28 TPR. Drips Neobiron 100, AMP 24 per jam. Untuk etiologinya kehilangan volume cairan aktif. Masalahnya resiko kehilangan volume cairan. Next. Analisa data yang selanjutnya, biasanya klien mengatakan semoga janin dalam kandungan sehat. Keluarga klien mengatakan semoga penyakit yang tidak dideritakan tidak parah. DO-nya wajah kelihatan sedih dan tampak flu. Untuk etiologinya, ancaman terhadap kematian janin. Masalahnya ansietas. Untuk analisa data yang selanjutnya, DS-nya klien mengatakan sudah 2 hari mandi, dan selanjutnya klien mengatakan selama dirawat di rumah sakit tidak pernah panas. Selanjutnya klien mengatakan tidak bisa mandi sendiri. Untuk DO-nya klien mengeluarkan bau tak sedap.
pemaparan materi mengenai hidronesis gravidarum dari kami. Kepada audiens, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Baik, saya izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Novi. Saya ingin bertanya, apakah penata laksanaan dari HG apabila terjadi keluhan dan gejala yang tidak murah? Baik, terima kasih kepada Mbak Novi atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan kami tampung dulu. Dan adakah audiens yang ingin bertanya lagi? Baik, saya Pak Rizky ingin bertanya, Iya, silakan. apakah terdapat gejala pada klasifikasi tingkat 3? Baik, terima kasih kepada Bapak Pandu atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novi. Iya ada, apabila terjadi keluhan dan gejala yang tidak memurah, maka diperlukan penata laksanaan seperti obat-obatan, yaitu sedativa seperti phenobarbital, kemudian vitamin B1, B6, B kompleks, kemudian antihistamin yaitu Dramamine, Avomin. Untuk pada keadaan lebih berat yaitu dislikomin, hidroklorid. Untuk penanganan hidronesis gravidarum yang lebih berat perlu dikelola di rumah sakit, yaitu isolasi, terapi psikologika, cairan parental, dan menghentikan kehamilan. Jadi obat-obatan itu tadi bisa didapatkan dari apotek atau dari resep dokter ya Mbak? Untuk alangkah baiknya yaitu menggunakan resep dokter ya Mbak. Oh baik Mbak, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Pandu. Gejala dari tingkat 3 yaitu timbul seperti nistagmus, diplopia, dan perubahan metal. Keadaan ini adalah akibat sangat kekurangan zat